Widya Datuk Seri Haji Rosli bin Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumi Pusra Wilayah Persekutuan, menjadi tumpuan warganet apabila beliau dengan lantang mempertahankan hak peniaga Melayu. Dalam sesi dialog bersama Timbalan Menteri, Datuk Seri Rosli mengkritik sikap pihak berkuasa tempatan PBT yang sering dilihat kurang agresif dalam mengambil tindakan terhadap peniaga warga asing. Menurut beliau, isu ini bukan sahaja menjejaskan peluang peniaga tempatan, malah turut mengancam ekonomi negara apabila lesen perniagaan dijual secara haram kepada warga asing melalui kaedah Alibaba Resin. Beliau menegaskan bahawa Sebentar, kaedah Alibaba License. Ini kaedah seperti apa ini? Ini memang banyak dilakukan oleh warga asing ya, terutama Bangladesh dan India untuk melakukan bisnis, terutama retail di negara Malaysia. Nanti pada bagian akhir kita coba bahas ya. ini merupakan bentuk ketidakadilan yang perlu diatasi segera. Beliau juga menyatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang harus adil dan tidak memilih bulu. Kritikan beliau mendapat pujian ramai di media sosial yang rata-rata bersetuju dengan pandangan beliau. Warganet menganggap keberanian beliau menyuarakan isu ini sangat diperlukan demi melindungi nasib peniaga tempatan yang tertekan dengan persaingan tidak sihat. Namun soalan yang timbul ialah sejauh mana tindakan ini akan membawa perubahan. Adakah pihak berkuasa akan benar-benar bertindak tegas atau ia sekadar menjadi bahan diskusi tanpa penyelesaian konkret? Apa yang pasti, suara seperti Datuk Seri Rosli diperlukan untuk terus menekan pihak berkuasa agar isu ini tidak terus berlarutan. Ini yang persoalannya. Kita kena lihat hari ini kalau rakyat kita ada 32 juta. Marah nih, Kalau marah. mereka ni tidak diambil tindakan, daripada 3 juta ni akan menjadi berapa juta warga asing ni. Dan ini adalah merupakan persaingan kepada warga tempatan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita besok. Kita ni dah 60 tahun. Tetapi apa perjuangan kita? Besok saya tak nak anak cucu kita kencingkan kita besok dikubur. Ini yang kita tak nak. Kerana ini adalah satu perjuangan, ya. Saya nak yang ni yang pertama. Yang keduanya mengenai dengan food court tadi. Janganlah food court yang sedia ada ni di refurbish, panggil PM datang rasmi. Dalam RMK 12 ada peruntukan. Sepatutnya banner food court baru. Ini tak ada, PM nak datang, kita refurbish depan saja. Belakang kita tak tengok. Kita kena tengok belakang. Macam mana mereka berniaga. Dengan keadaan bau busuk, tak terbela, tak terjaga dengan segi kebersihan, pergi pasar Pudu. Ya, ini sering sekali ya menjadi semacam tontonan publish dan sering viral, yaitu betapa penyajian dari apa yang mereka lakukan para pedagang dari Bangladesh ataupun dari India ini sangat kotor ya, dan jauh dari kata bersih ya. Longkang saja saya tengok, berbau busuk. Macam mana rakyat berniaga? Apa yang kita jaga? Ini yang kita nak, mesti. Maaflah ya, ini sebab saya ni mewakili masyarakat penjaja di wilayah dan saya Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Peniaga Malaysia, mesti. Saya kena nyatakan ini. Belum lagi kita pergi di Perlis, belum pergi di Melaka, kita belum pergi daripada negeri Selangor. Banyak perkara-perkara yang perlu. Di Kuala Lumpur kita nak jadikan Kuala Lumpur ni world class city, tetapi kita fail, gagal melaksanakan untuk peruntukan untuk menjaga rakyat kita. Bagaimana pelancong nak datang? Itu sebab hari ini kita nampak pelancong datang pergi ke kawasan-kawasan yang bersih seperti Bukit Bintang, ya, di Peripheral cantik, tapi di mana? Coket mana ada? Terus kita tengok sendiri. Saya minta lah pemimpin-pemimpin ni turun ke padang, lihat sendiri, dan baru kita dapat melihat dan kita dapat menterjemahkan apakah yang dikatakan Madani mendengar dan pelaksana ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk. InsyaAllah akan saya menekankan dari segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dari video ini kita bisa saksikan ya, seorang Pak Cik ini memberikan suatu kritikan kepada mungkin kepada kerajaan atau pemerintah ya, mengenai bagaimana mereka sulitnya untuk bersaing secara ekonomi, yaitu dalam perniagaan, terutama perniagaan tingkat kelontong ya, barang-barang retail ini banyak dikuasai oleh bangsa dari luar ya, diantaranya yaitu Bangladesh dan India, kemudian nanti menyusul adalah Rohingya. Nah, akibat dari banyaknya pasar-pasar yang dikuasai oleh orang-orang dari bangsa luar ini, orang-orang Melayu Malaysia ini terpinggirkan dari segi perekonomian dalam proses ya bergulirnya perekonomian di negara tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak mempunyai gerakan yang leluasa untuk bisa menjalankan bisnis di Malaysia ya. Tapi apakah ini salah sepenuhnya dari para pendatang? Yuk kita kaji di sini ya. Kenapa justru para pendatang ini lebih bebas untuk berdagang retail, baik itu makanan ataupun kebutuhan keluarga sehari-hari. Nah, ini ada tadi dikatakan bahwa kaidah Alibaba lisensi.
Apa sih yang dimaksud dengan kaidah Alibaba lisensi ini ya? Dan ini sering sekali ya di beberapa video itu pada dengar kalau misalkan ada pedagang dari Bangladesh atau dari India, ketika mereka ditanya mendapatkan izin dari mana, mereka selalu menjawab Alibaba. Ya, mendapatkan restu dari siapa? Mereka akan menjawab dari Alibaba. Seolah-olah Alibaba ini mempunyai power yang super ya untuk menjadikan semacam izin ya bahwa usaha mereka adalah sah di Malaysia. Lalu apa ini kaidah dari Alibaba ini ya? Nah, di Malaysia ini merujuk kepada peraturan atau tata cara yang mengatur penggunaan dan entitas perusahaan lokal oleh warga asing atau pabrik-pabrik dari luar negeri untuk menghindari ya batasan hukum yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Nah, istilah ini sering dikaitkan dengan praktek tertentu yang bisa ya melibatkan pelanggaran aturan. Nah, berikut ini apa saja nih ya penjelasannya. Nah, dari konteks perniagaan, istilah Alibaba ini mengacu kepada praktek di mana warga negara asing menggunakan nama dan lisensi seorang warga negara Malaysia untuk memulai atau mengoperasikan bisnis. Nah, warga asing ini ya seringkali adalah pemilik atau pengendali yang sebenarnya. Sementara warga Malaysianya sendiri itu terlibat hanya sebagai frontman. Ya, frontman ini maksudnya secara hukum di atas kertas izin berdasarkan orang warga Malaysia ya atau warga Melayu Malaysia. Tetapi ketika mereka praktek nih berjualan, yang menjalankan bisnisnya justru adalah warga asing. Nah, inilah yang terjadi ya. Nah, kemudian praktek ini biasanya dilakukan untuk menghindari ya terhadap batasan-batasan perundangan atau mungkin syarat kepemilikan lokal ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya di sektor tertentu yang memiliki pembatasan terhadap usaha orang-orang warga asing. Contohnya adalah praktek untuk usaha makanan ya, berjualan makanan, kemudian berjualan sembako. Ini kalau di Malaysia itu kan yang harus berjualan semestinya warga tempatan ya. Tetapi warga tempatan ini justru nggak mau berjualan. Mereka mempunyai izinnya dan izinnya ini dijual ya kepada warga asing. Sehingga yang menjalankan bisnis tersebut adalah warga asing. Nah, model dari pelaksanaan bisnis ini jelas ya. Ini melanggar dari peraturan pemerintah itu sendiri. Baik itu secara lokal ya, ataupun praktek-praktek yang memang jelas-jelas melanggar dari hukum yang berlaku. Nah, peraturan mengenai kepemilikan bisnis oleh warga asing ini cukup ketat sebenarnya, terutama di sektor seperti retail, kemudian usaha kecil dan menengah, kalau di kita itu adalah UMKM ya. Dan kalau tertangkap secara hukum, maka warga asing maupun penduduk yang memberikan lisensi Alibaba ini akan mendapatkan hukuman, baik itu berupa denda ataupun penjara. Namun hal seperti ini ternyata ya tidak digubris ya. Nah, kemudian apa nih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya ya penjualan lisensi Alibaba ini? Yang jelas-jelas ini merupakan keluhan dari sebagian masyarakat Malaysia itu sendiri. Padahal yang memberikan izin, yang memberikan bisnis itu sendiri adalah warga Malaysia itu juga ya melalui lisensi Alibaba. Nah, ini kalau dilihat secara umum ya, positifnya itu justru hampir tidak ada untuk keuntungan bagi masyarakat Malaysia itu sendiri. Justru negatifnya yang paling banyak. Karena apa? Dianggap merugikan masyarakat lokal ini secara keseluruhan ya. Nah, ini mengurangi peluang ekonomi bagi warga negara Malaysia itu sendiri. Dan jelas menciptakan persaingan yang tidak sehat. Lalu, mengapa nih? Warga Melayu Malaysia itu justru ya menjual nama dan lisensi ke warga asing. Nah, ini terdapat beberapa alasan kenapa mereka melakukan ini, yaitu menjual nama dan lisensi yang mereka punya untuk berdagang atau berbisnis ke warga negara asing. Ya, meskipun sebenarnya tindakan ini ilegal ya, dan tidak sopan sebenarnya, tapi ini dilakukan oleh warga Malaysia itu sendiri. Apa nih yang menyebabkan seperti ini? Nah, yang jelas adanya iming-iming keuntungan cepat. Ya, nah iming-iming keuntungan cepat ini maksudnya adalah sejenis pendapatan yang pasif. Nah, pendapatan pasif ini maksudnya warga Malaysia ini tidak perlu bersusah payah mencari uang karena uang tersebut ya sudah datang dengan sendirinya, yaitu dengan cara menjual izin perdagangan di negara Malaysia. Nah, banyak nih warga lokal melakukan seperti ini. Mereka tergoda dengan tawaran bayaran bulanan atau satu kali yang cukup besar untuk menyewakan nama dan lisensi mereka. Jadi seolah-olah kita
juragan sewa nih ya, seolah-olah seperti itu. Kemudian ya jelas dengan cara seperti ini mereka tidak perlu kerja keras ya. Nah, kenapa? Karena mereka dengan duduk-duduk aja di rumah itu uang datang sendiri setiap bulan ya, atau mungkin kalau dalam jumlah besar bisa untuk setahun sekali. Nah, ini yang dikatakan kenapa warga Malaysia dikatakan malas ya oleh mantan Perdana Menterinya sendiri. Ternyata salah satunya seperti ini nih ya. Lebih baik orang warga asing yang berniaga ya, mereka cukup sewakan izin. Nah, keuntungannya siapa yang paling besar? Ya otomatis yang paling besar ya yang kerja keras, yaitu para peniaganya. Nah, masalah ini bisa disebabkan juga oleh karena kurangnya pemahaman hukum, ya, di mana implikasi hukum terhadap tindakan ini mereka tidak paham, itu tidak diperbolehkan, ya, mereka bisa kena denda, mereka juga bisa kena penjara, ya, itu konsekuensi yang jelas. Nah, sementara warga asing mungkin juga mengetahui ya masalah ini secara hukum adalah ilegal, tetapi karena mereka membutuhkannya, ya, dan selama ini transaksi terhadap warga lokal itu terbilang aman dan dibolehkan. Jadi kenapa tidak, ya? Nah, yang berikutnya itu adalah masalah kemungkinannya, yaitu kenapa mereka menjual lisensi ya ke warga asing itu karena kesulitan secara ekonomi. Di mana warga Melayu ini ya mungkin menghadapi tekanan ekonomi seperti adanya pengangguran, kemudian pendapatannya yang rendah, sehingga tergoda dengan tawaran seperti ini. Dan juga kita sempat ya kemarin itu ada COVID-19 yang justru ini menggerogoti ya perekonomian dari negara Malaysia itu sendiri. Di mana ini sangat menyumbang ya, COVID-19 ini sangat menyumbang terhadap turunnya perekonomian ataupun daya beli dari masyarakat tempatan di Malaysia. Nah, yang berikutnya ini yang lebih parah sebenarnya ya. Sepertinya ini adalah bahwa warga Malaysia, Melayu Malaysia itu tidak berminat dengan yang namanya bisnis ataupun dagang. Ya, nah kurangnya kemampuan untuk menjalankan bisnis ini yang menyebabkan ya mereka lebih baik lisensi atau izin untuk berdagang itu disewakan ke orang asing ya sehingga mereka tidak perlu capek-capek untuk berjualan. Nah, penjualan lisensi inilah sebenarnya yang menjadi hal ya bagi warga asing untuk merasa bahwa mereka sudah halal atau sudah sah untuk bisa berbisnis di Malaysia. Nah, inilah sebenarnya salah satu dampak dari model pendidikan yang dilakukan oleh British terhadap warga Malaysia, di mana mereka di kotak-kotak ya. Untuk warga Cina dan India itu mereka bekerja itu di perkotaan ya, yaitu mengurusi administrasi dan tata negara. Sementara untuk warga Melayu Malaysia itu mereka ditempatkan di posisi pinggiran kota. Mereka ditempatkan untuk bekerja di ladang, di sawah dan yang lain-lainnya. Jadi mereka untuk urusan bisnis itu hampir tidak paham ya, hampir tidak paham sehingga mereka takut untuk berbisnis. Ya, berbeda dengan warga dari India, dari Bangladesh ataupun dari Cina yang justru mereka mahir berbisnis. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan persaingan yang tidak sehat ya, terutama di sektor UMKM terdiri dari retail, kemudian ada pasar malam. Kemudian di sini warga tempatan yang ingin berusaha untuk berdagang ini pun mengalami persaingan yang sangat ketat dengan warga asing sehingga mereka bisa saja gulung tikar. Kenapa? Karena warga asing ini dalam perdagangannya ini lebih agresif ya dibandingkan dengan warga Melayu Malaysia itu sendiri. Akibatnya warga Melayu Malaysia ini menyerah dan menjual hak mereka daripada mereka stres ya ketika perdagangan mereka justru tidak berkembang. Nah, ini juga bukan kesalahan murni dari penduduk ataupun warga Malaysia itu sendiri, tetapi adanya kekurangan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah Malaysia. Ini pun ya menunjang sekali tumbuhnya ya Alibaba di Malaysia. Nah, akibat dari ini maka timbullah yang namanya kesenjangan sosial, di mana ketidakseimbangan antara kelompok masyarakat Melayu dan kelompok masyarakat yang lain warga asing ya. Ini dalam hak pengerolehan modal ataupun peluang bisnis itu menjadi penyebab utama. Ya, mereka merasakan bahwa kok saya dirampok di tanah saya sendiri. Ini tanah saya. Kenapa yang berkuasa perekonomian perdagangan justru warga asing? Tetapi mereka lupa apa yang mereka perdebatkan tersebut, apa yang mereka kritik tersebut sebenarnya bersumber dari ketidakmampuan warga tempatan sendiri untuk bisa berbisnis, berdagang ya, bersaing dengan warga asing. Nah, jelas dampak ini sangat besar ya terhadap perekonomian lokal ya, di mana orang-orang lokal yang niatnya tulus nih berjualan, ini akhirnya menjadi putus asa karena daya saing yang begitu ketat ya. Kemudian adanya reputasi yang buruk ya, ini jelas mencoreng nama
baik dari masyarakat Melayu yang dianggap menjual hak bangsa, menjual tanahnya, ya, menjual kemerdekaannya untuk berdagang. Tapi ya faktanya memang seperti ini gitu loh yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Timbullah ketegangan sosial antara warga lokal dengan pendatang asing, di mana jelas ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat, ya. Nah, konsep ini jelas ya, konsep dari Alibaba ini sangat terasa untuk tahun-tahun terakhir ini, di mana kemampuan daya beli dari orang Melayu Malaysia, terutama untuk jangka panjang, ini akan sangat terpengaruh sekali. Ya, orang asing yang berdagang atau berbisnis di Malaysia itu akan semakin makmur dan kaya. Terbukti ya, orang Bangladesh, orang India, orang Cina mampu membeli rumah. Sementara orang lokal Melayu Malaysia justru mereka banyak yang tidak memiliki rumah atau hanya mampu untuk sewa rumah. Ya, nah ini kenapa bisa terjadi? Ya, nah karena adanya penguasaan ekonomi oleh warga asing. Nah ketika warga asing menggunakan lisensi Alibaba untuk menjalankan bisnis, mereka ini seringkali memiliki keunggulan secara modal dan jaringan yang lebih baik dibandingkan dengan warga lokal. Iya dong, ya, karena mereka biasa main di situ. Nah ini menyebabkan ya pengusaha Melayu ini sulit bersaing di sektor yang sama, seperti di pasar malam atau bikin warung atau mungkin kedai kecil-kecilan. Karena secara jaringan jelas ya, kalau orang dalam jaringan mereka bisa mendapatkan harga lebih murah bahan bakunya dibandingkan dengan warga lokal yang jaringannya justru sangat sempit. Akibatnya mereka harus menerima harga pasar. Nah, kalau sudah menerima harga modal pasar, mereka mau berjualan, otomatis harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan warga asing yang berjualan. Nah, otomatis akibatnya adalah penghasilan yang tergerus. Nah, jika bisnis ini gagal ya di penduduk tempatan ini ya, dalam persaingan, ini dampaknya jelas nih, pendapatan warga Melayu Malaysia ini menjadi berkurang sama sekali, sehingga mereka ya tergantung dengan bantuan dari pemerintah saja. Karena apa? Daya beli mereka otomatis berkurang drastis. Nah, kalau terjadi ya, kemudian ada kenaikan-kenaikan harga, ini akibatnya adalah jelas ya, menambah susahnya ya warga tempatan untuk sarapan pagi ya. Ini istilah baru, di mana mereka akan kesusahan di dalam bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk sandang dan pangan. Karena apa? Monopoli dipegang oleh warga asing yang jelas-jelas menjalankan bisnis tersebut dibandingkan warga Melayu Malaysia yang menjual atau menyewakan lisensi Alibaba. Ya. Nah, akhirnya apa? Hilanglah peluang pekerjaan lokal. Nah, warga asing ini kan menjalankan bisnis dengan lisensi Alibaba. Nah, kecenderungannya pekerjaan dari tenaga kerja dari asal negara mereka itu akan meningkat. Sementara ya warga asing ini yang mempunyai lapak itu tidak akan mempekerjakan orang Melayu Malaysia. Ini semakin menambah ya tingkat pengangguran di warga Melayu Malaysia. Dan hukum ini memang sudah biasa ya terjadi. Kenapa? Ya siapapun itu akan pasti membela bangsanya ya. Untuk bangsa yang di luar dari bangsa mereka itu akan dipinggirkan. Dan itu adalah hukum alam, hal yang alami ya. Nah, kemudian apa nih dampaknya terhadap perekonomian ya, sirkulasi ekonomi di warga Malaysia itu sendiri. Nah, kapitalis yang berasal dari bangsa luar ini ya, ini jelas sangat menguntungkan bagi para bangsa luar ini. Karena apa? Ini bisa mengurangi sirkulasi ekonomi secara lokal. Nah, akibatnya masyarakat Melayu yang seharusnya menikmati keuntungan dari bisnis lokal ini menjadi dirugikan. Dan akhirnya apa? Tersisihkan. Nah, ketika tersisihkan inilah mereka menjerit. Padahal ya ini kesalahan murni dari mereka sendiri yang menjual izin yang disebut Alibaba tadi ke warga asing. Sementara mereka sendiri tidak mau ya untuk berdagang. Nah, akibatnya apa nih? Investasi terhadap mereka ini sangat berkurang untuk jangka panjang. Dampaknya adalah sampai ke anak cucu ketika mereka tidak mau untuk mulai ya belajar untuk berdagang. Karena setahu Pak D, ya, warga Melayu Malaysia lebih senang bekerja di badan pemerintahan daripada berbisnis ataupun berdagang. Karena apa? Kerja di pemerintahan, itu nyaman, ber-AC, gaji bulanan, nggak pening, dia mau kerja ataupun nggak, tiap bulan dapat gaji. Nah, berbeda dengan para pedagang. Kalau jadi pedagang, itu kan untung ruginya itu dihitungnya per hari, ya. Jadi kadang pusing pedagang kalau nggak laku. Nah, mereka nggak mau seperti itu.
Nah, akibatnya apa? Timbullah kesenjangan ekonomi. Ya jelas, kalau yang namanya berdagang dan dia maju, ini akan lebih banyak pendapatannya, otomatis dia lebih kaya dibandingkan ya orang-orang yang bekerja sebagai pegawai di pemerintahan yang stagnan, tiap bulan terimanya ya segitulah, ya tidak mungkin lebih dari itu. Nah, dampak jangka panjangnya gimana nih terhadap perekonomian untuk diri sendiri? Ya ini kembali lagi tergantung dari prakteknya ya. Jika terlalu banyak orang Melayu yang bergantung pada penjualan Alibaba ini, yaitu menjual atau menyewakan izin kepada warga asing, daripada menjalankan bisnis sendiri, hal ini bisa melemahkan semangat kewirausahaan mereka. Dalam jangka panjang, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi komunitas Melayu itu sendiri, yang berdampak langsung pada daya beli mereka. Nah, ini tentu saja ya, untuk menghindari ini harus ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah, tapi seketat-ketatnya pengawasan oleh pemerintah, ini kan besar ya, sangat luas gitu polanya gitu. Artinya dalam satu pasar aja, mungkin lisensi Alibaba ini sudah ada puluhan bahkan ratusan ya, yang mana mungkin ya pengawasan itu akan dilakukan dengan cermat. Nah, bisa juga dengan pemberdayaan ekonomi Melayu, tapi hal ini ya lebih cenderung apa ya, kita nggak terlalu optimis melakukannya, karena orang-orang Melayu ini jelas ya sudah terbiasa dengan pola tidak mau bersaing atau kurang mau untuk bersaing dengan orang lain dalam hal berdagang. Ya, dan kekurangan dari masyarakat atau kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa kalau ingin maju, ya, ingin kaya, ingin berhasil dari ekonomi, mereka harus berdagang. Ini kurang masalah tersebut, ya. Ya jelas dari sini sebenarnya kalau warga Melayu Malaysia itu sendiri mau introspeksi kenapa mereka terpinggirkan, itu salah satu sebabnya adalah warga Melayu Malaysia yang menempatkan dirinya sendiri ya untuk bisa di posisi terpinggirkan dibandingkan dengan warga asing yang agresif ya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Mereka merasa harus berjuang mati-matian di negara orang ya, bukan di negaranya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi kesenjangan baik secara ekonomi dan secara sosial antara ya orang Melayu Malaysia dengan warga asing. Nah, gimana pendapat teman-teman? Dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi ya di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.